Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Besok itu ada hari apa sih? Spesial ya besok tuh hari? Ya, Idul hari Adha. Lebaran. Oke. Nah, karena besok dan hari-hari selanjutnya itu kita berlibur ya, ada liburan panjang. Mungkin untuk pembelajaran hari ini bisa diikuti dengan penuh semangat ya, karena sekarang juga kan masih pagi ya, jadi mungkin semangatnya masih membara gitu ya. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelas ya. Sekali boleh dipimpin baca doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baca doa di saya masuk sana. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ibu cek kehadiran ibu. Siapa ada yang nggak masuk? Ada yang izin telat, Bu. Oh, pada telat. Iya. Ya. Oke. Nah, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang statistika ya, khususnya di ukuran pemusatan data. Nah, mungkin kalian juga udah mempelajari ya sebelumnya, udah pernah membahas tentang materi ini. Nah, mungkin untuk kali ini kita akan mengulas kembali ya untuk menguatkan tentang pembelajaran statistika ini. Oke. Nah, ini kita berdiskusi terlebih dahulu ya. Mungkin kalian ada yang tahu nggak apa itu rata-rata, median, atau modus? Ada yang mau menjawab? Rata-rata itu apa sih? Nilai? Nilai. Bukan. Rata-rata itu nilai. Oke, kalau median nilai Tengah. Kalau modus adalah Nilai yang sering paling muncul. muncul atau frekuensinya paling Banyak. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari mean, median, dan juga modus. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi suatu kumpulan data, dan yang ketiga itu dapat menggunakan informasi dari suatu permasalahan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada integrasi Al-Quran nih dengan statistika dengan Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ada yang mau membacakan ayat Al-Qurannya? Pipi. Silakan Pipi dibacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Liyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul adzim. Terima kasih ya Pipi. Nah, anak-anak, integrasinya dengan Al-Quran dengan materi statistika ini kira-kira apa sih? Nah, bisa kita lihat ya dari artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan, di mana statistika juga pengambilan datanya itu sangat objektif dan juga adil. Maka dari itu ini berintegrasi ya dengan Al-Quran dari kali ini. Nah, selanjutnya di sini ada pengantar terlebih dahulu ya, bahwasanya statistika itu merupakan ilmu atau cabang dari matematika yang mempelajari bagaimana caranya kita mengumpulkan data, kemudian menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data. Nah, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari ini ada ya, rata-rata nilai ujian sekolah, kemudian menganalisis data penjualan juga itu menggunakan statistika ya, karena seperti keuntungan atau untung dan ruginya itu dihitung dengan statistika. Nah, kemudian ada juga perkiraan cuaca. Nah, kira-kira
contoh di dalam kehidupan sehari-hari apa sih statistika itu? Apa ya? Coba yang sering kalian Mengamal cuaca. Iya ya betul ya, ini ada tadi betul. Oh iya. Cuaca, ya betul. Oke, mungkin segitu ya contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita akan mempelajari tentang pemusatan data, maka dari itu pemusatan data itu merupakan nilai yang menggambarkan letak data pada garis bilangan dengan 3 ukuran yang tadi sudah disebutkan ya. Ada rata-rata atau mean, kemudian modus dan juga median. Nah, kita masuk ya ke pembahasan pertama yang karena di sini tentang rata-rata atau mean. Ini merupakan nilai yang dimana jumlah seluruh data itu dibagi dengan jumlah data atau banyaknya data. Nah, di sini ada rumus matematisnya ya. Ini ada x bar sama dengan x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 sampai dengan xn dibagi dengan banyaknya data. Oke, ini merupakan rumus matematis dari rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu ada median ya. Median ini merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Halo, kenapa telat? Ada di jalanan di Bogor. Oh, macet di perjalanan ya? Oke, mungkin konsekuensinya buat yang telat apa ya? Nanti suruh ke depan Nanti Bu, Ya, boleh ya. bersihin ini Bu kelas tiket Bu. Nanti mungkin awal ke depan ya, nanti ada ini Iya lain soal ya. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya anak-anak ya. Nah, untuk yang kedua itu kan tadi rata-rata sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua itu ada tentang median, yang dimana median ini merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini ada median data ganjil dan juga data genap. Selanjutnya, kemudian yang ketiga itu adalah tentang modus ya. Modus ini adalah data yang sering muncul. Nah, di sini ada contohnya. Data ukuran status siswa nih dari mulai 36, 37, kemudian 38, 39 sampai 40. Ini modusnya adalah 40. Karena modus itu frekuensinya paling banyak ya di sini. 40-nya ada 3 data. Emang lagi ada pawai ya di depannya. Oh, pokoknya macet ya jalannya Iya ya. Bu, Lebaran lagi ya rame. pawai obor. Pawai Bandung. Iya. Nah, selanjutnya waktunya kita kuis. Oke. Oke, pertanyaan ke-1 ada nih. Data tinggi badan siswa kelas 8 itu ada 150, 155, kemudian 150 sampai 150. Nah, berapakah modus dari data tersebut? Nih, coba kita lihat yang paling banyak yang mana? 150. Berarti jawabannya adalah A. ya, betul. Yeay. Kemudian pertanyaan yang kedua. Coba nilai ulangan matematika siswa 70, 80, 90, 85, 75. Mediannya berapa sih? 80. 80. Coba urutkan dulu ya dari yang terkecil. 70, 75, 80, 85, 90. Berarti jawabannya adalah 80. betul. Betul ya. Yang ketiga, nilai ulangan siswa segini ya. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Berapa coba? 75. Oke, coba kita lihat ya jawabannya ya. Betul. Nah, untuk soal selanjutnya, ini karena datanya itu sangat banyak ya, ada 40 siswa. Kira-kira mau pakai apa nih? Supaya kita bisa mencari datanya dengan cepat. Oke, di sini itu ada aplikasi untuk menghitung data yang banyak seperti ini ya.
Tapi tetap ya untuk menentukan mean, median, dan juga modus. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Ibu akan mempraktikkan terlebih dahulu. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, oke, bisa diperhatikan dulu ya. Ya, Bu. Oke, awalnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Kemudian, tadi kan ada ini datanya ya. Datanya itu ada 40. Oke. Nah, kita pilih titik 3 ini, kemudian masuk ke tampilan spreadsheet terlebih dahulu ya. Kemudian, setelah masuk ke sini, kita ambil data yang tadi ya, anak-anak ya. Nah, kita masukkan data yang tadi. Oke, sudah muncul ya. Ini ada datanya, ada 40 data. Kemudian, bagaimana sih cara untuk mencari statistikanya? Kita bisa, nih kita buat terlebih dahulu seluruh datanya. Kemudian, kita buat dulu ke dalam menjadi tampilan daftar ya anak-anak ya. Nah, di sini muncul ya. Ada urutannya itu dari A1 sampai D9 ya, karena ada 40 data. Kemudian di sini kita masukkan yang pertama itu tadi mencari apa? Mean. Ya, kita ketik ya mean. Karena ini merupakan L1. Nah, kita masukkan L1. Nah, maka otomatis akan muncul nilai dari rata-ratanya. Kemudian yang kedua, tadi disuruh mencari apa? Modus. Oke, mau modus terlebih dahulu ya, boleh. Modusnya berapa sih? L1. Nah, berarti modusnya adalah 47. Rata-rata, Bu. Median. Ya, betul. Kita cari median. Mediannya ada berapa? 50,5. Oke, nah anak-anak sudah ketemu ya nilai statistikanya. Nah, selain itu, di dalam aplikasi ini juga kita bisa melihat menggunakan data histogram ya, atau seperti diagram batang. Nah, kita terlebih dahulu, kemudian kita lihat dengan analisis satu variabel. Nah, ini sudah muncul ya anak-anak ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat dengan detail bagaimana perhitungan statistikanya dengan lebih rinci ya. Nah, ini ada nih, N-nya itu berarti jumlah atau banyaknya data. Kemudian rata-ratanya ini karena tadi dibulatkan ya di sini itu jadi 51,38. Nah, kemudian ada simpangan baku, jangkauan kuartil. Ini ada juga nilai X ya. Ada juga nilai X kuadratnya ini. Dan juga nilai minimum itu adalah 36. Nilai maksimumnya tadi 68. Kemudian mediannya 50,5 dan ini ada nilai kuartil juga ya, kuartil 1 sampai kuartil 3. Oke, nah ini jadi berarti sudah dijawab ya pertanyaan yang keempat ya. Nah, mungkin sekarang pertanyaan kelima boleh. Ada yang mau mencoba menggunakan aplikasinya ke depan? Yang ke depan siapa? Oh iya, boleh ya, coba. Kita selesaikan persoalan yang kelima ini. Di depan. Ya, Pak Ibu. Ya, ada Ibu. Oke, Pegang laptop Ibu. Oke, sudah. Nah, jadi yang pertama seperti apa? Diambil datanya ya. Boleh awal dimulai tadi gitu kan? Langkah pertamanya ini yang bawah. Ya. Kemudian tampilan spreadsheet terlebih dahulu. Nah, tadi datanya kita masukkan ya. Nah, kemudian terus juga
Itu nampak ya. Oke, seluruh datanya di blok. Terus buat ke tampilan daftar terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan untuk mencari statistiknya. Mau apa dulu nih yang dicari? Mean. Dulu boleh. Mean, terus L1. Ya, rata-ratanya berarti 305,37. Bentar. Yang kedua mencari apa nih, Mei? Media. Terlebih dahulu. Media. Ya, nah berarti mediannya 306,5. Dan yang terakhir mencari modus. L1. Nah, di sini modusnya itu 305 dan 310. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih ya Aul ya. Iya, makasih juga. Nah, mungkin tadi sudah ketemu ya hasil dari soal yang ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Happy ya, silakan. Mungkin untuk kesimpulannya kan karena ini materinya juga sama kayak pertemuan sebelumnya ya. Iya. Kita belajar tentang mean, yang dimana mean itu merupakan suatu rata-rata dari suatu data statistik. Kemudian median itu nilai tengah yang caranya itu kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, median itu nilai tengah dari data tersebut. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang sering muncul dalam satu data. Dan juga kita tadi belajar untuk menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menghitung mean, median, dan juga modus. Terima kasih Happy ya. Bukan untuk Happy sudah berani menjelaskan kesimpulannya. Oke, mungkin cukup sekian ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.